Jika itu seandainya baca hukum tapi menelurkan orang, siapapun yang jadi Pak Sutiaji lah, kan nggak apa-apa saya menelurkan ketua umum. Ya, siapa yang jadi mungkin Pak Made, seandainya Pak Sutiaji. Ya. Apakah saya belum konsultasi selaku pemberi hibah uang itu sudah kami anggarkan melalui Pak Ketua. Kami usulkan Bapak Ketua sudah ACC sudah sepakat. Nah ini kan ada NPWP ya, nota pemberian dana hibahnya. Apakah diperbolehkan saya mencairkan? Dan itu aman bagi saya ketika saya cairkan. Saya tidak sarankan untuk dicairkan. Nah, kan fatal ya. Ini jelas. Ini kasih konsultasi saya kepada bagian hukum Pak. Ini dokter ya Pak. Nanti saya juga konsultasi kepada ahli hukum. Ya. Ketika saya menandatangani masuk di kroyok berapapun seandainya kabur. Kan biasanya gini, itu soal dana ya, nanti sana ke Pak Wali Kota, lebih baik saya dikeluh daripada saya masuk ke penjara. Saya akan hadapkan karena saya sudah konsultasi kepada BPK dan Korsubah KPK. Pak Edi saya telepon, Pak ini kondisi saya sudah susah nih. Satu ini, jangan datang Pak Wali. Bahasanya hibah akan menjadi konsentrasi dari BPK dan KPK. Mohon maaf, barusan aja Jawa Timur lagi bergolak masalah hibah, ya. Sekarang di Surabaya lagi terus KPK lagi konsentrasi di sana. Kok tiba-tiba nanti saya tiba-tiba ada main apa Pak Sutiaji dengan Poni? Ini jelas aturannya salah kok ditandatangani. Karena saya pernah di-warning oleh BPK, ya, direkam ya ini. Saya pernah di-warning oleh BPK. Loh, di NPHD itu kan apa kata pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang diberikan hibah di klausul. Tapi kalau sudah kelihatan gitu, terus Pak Wali selaku pemberi hibah tidak melakukan mitigasi, berarti Pak Wali yang kena karena pembiaran. Maka tugas saya tadi sudah saya sampaikan, Pak Bayaki mengingatkan bahwa aturannya tidak dilakukan, tidak sah demi hukum tanggal 17. Resikonya nanti panjang itu Pak. Karena kita udah ingatkan uang yang dipakai di Savana kemarin itu bayar atau tidak atau gratis. Itu dana dari mana? Dana dari APBD. Telah jelas ini. Ini ada orang yang sudah mau melaporkan dananya itu dananya APBD. Ya. Ini pertanggungjawabannya di mana? Karena jelas sudah diingatkan itu tidak boleh, mestinya kan harus dihentikan. Buat baru mestinya tanggal 17 itu mundur sampai ditarik 14 hari, berapa dilaksanakan kapan, mestinya gitu ya. Karena aturannya di ADART-nya saya tidak baca ADART ya, yang baca adalah tusinya saya tunjuk salah benar salah, saya hanya perintahkan aja karena tugas kami sebenarnya ini tuh Allah itu kan urusan yang saya ngapain kok di pikirannya saya enggak. Pak Edi Koni itu ya saudara saya ya. Yang mau mencalonkan Pak Joni ya saudara saya ya. Dan sebetulnya tidak ada kepentingan apa-apa, tapi aturannya dipakai. Saya pun baru mendapatkan informasi kalau ada muserpet itu ya, udah kamu mungkin 2 hari atau 3 hari setelah mau saya itu yang tanda tangan pemberian hibah 18.500.000.
Bayangkan Pak, kalau ada apa-apa mesti Sutiaji ikut karena pemberi hibah. Apalagi saya juga di warning oleh BPK, saat ini kita masih di ranah hukum, tingkat kehati-hatian menjadi keharusan kita semua. Yang jadi korban siapa? Cabur. Ya, saya konsultasi ke KONI provinsi. Tadi barusan saya telepon karena sampai saya lambat di sini, saya telepon. Pak ini kok mau ada loh? Mau ada apa lagi? Itu kan yang kemarin tanggal 17 kan tidak jadi selesai. Sekarang mau ada lagi, itu mau sertot lagi. Dasarnya dari mana? Di provinsi lagi. Ini provinsi juga nggak tahu ini dasarnya dari mana. Kalau pijakannya dasar dari kemarin berarti masih mengabsahkan yang kemarin. Padahal yang kemarin sudah tidak sah. Inilah ya, sehingga semuanya ini jadi gini sih ya, duduk bersama, musyawarah bersama, kasihan Cabur nanti kalau ini lambat ya. Tapi menurut saya lambat nggak apa-apa, benar. Daripada nanti dipaksakan lagi salah. Pokoknya tanggal 29 tidak bisa selesai. Harus dimulai dari nol. Harus dimulai dari nol. 14 hari dilakukan. Sopo sedang itu haknya Cabur, yang punya hak itu kan Cabur. Ya, yang orang-orang yang sekiranya amanah, orang-orangnya yang terbuka, itu kan Cabur. Sutiaji tidak punya kepentingan apa-apa. Usaha saya juga tidak menjadi ketua Cabur. Pak Madi berarti enggak? Bukan ketua Cabur ya. Jadi saya tidak punya, itu saudara kita semua. Tapi tingkat kasihan kan, hati-hati semua. Itu Pak, jadi yang saya sampaikan bukan ini orang saya, orang ini enggak. Kita ingin meluruskan masalah. Ya, supaya apa? Ke depan Cabur tidak terumbang-ambing. Mohon maaf, saya tanya Pak, ini ganti dana hibah kok pemerintah kira-kira ya fasilitas kita fasilitasi ya, lapangan bola kita fasilitasi, lapangan voli kita usahakan fasilitasi, lapangan apapun kita coba fasilitasi. Memanagenya hanya melalui KONI. Pora adalah organisasi non prestasi. KONI sesuai dengan amanat undang-undang adalah memanage, gak boleh duit, memanage. Ya. Terima kasih tadi dari anak muda, luar biasa. Loh, tidak hanya dengan APBD siap bisa kita berkolaborasi. Satu. Ya. Yang kedua, dikasih uang kan berprestasi, harusnya berprestasi. Jangan dibuat ukuran. Sampai kemarin saya di WA Pak, saya akhirnya telepon. Pertama prestasinya apa? Sebetulnya urutan ke-6 Pak. Ini yang bilang itu KONI provinsi. Dibantu oleh dan saya 15 tabur, jadi 15 medali. Kalau enggak ya itu urutannya katanya urutan ke-6. Iya. Itu ini saya mengutip dari KONI provinsi. Artinya bahwa sesungguhnya ayolah kita duduk. Pak Edi saatnya bagus, ayo dipilih lagi kan. Tapi yang taat aturan, terus jangan ditubruk, terus bahasa-bahasanya beradu domba. Sutiaji tidak punya kepentingan apa-apa. Pak Joni muncul kita dukung, ya. Pak Edi seandainya terpilih monggo, tapi aturannya dipakai. Saya sebenarnya ketir-ketirnya kan ini masih di ranah hukum. Dengan bolak-balik, coba Cabur siapa yang dipanggil Cabur? Ya, PSSI dipanggil, Bulat dipanggil, ya. Panggil semua ini senang kalau dipanggil kan tidak senang ya. Ngurusi olahraga itu mesti tekore ya, kesalahan administrasi dibebankan kepada kita semua. Oke, jadi kami sesungguhnya dalam rangka ingin meluruskan supaya
di kemudian hari tidak jadi masalah. Hanya kepentingannya itu. Nah, sekarang malah sudah diingatkan, masih tetap dilaksanakan. Berarti saya nggak salah. Kecuali Anda ingatkan. Dan Pak Edi, Korsuda KPK, saya waktu itu memang saya ada kegiatan di luar kota. Dan itu sudah 1 bulan terschedule bahwa ada kepala daerah se-Indonesia ngumpul di IKN membahas tentang apa yang bisa disampaikan untuk 2023. Ketemu di sana, ya, saya juga telepon yang namanya Pak Korsuda itu. Pak Wali sebaiknya Anda hadir, perwakilan pemerintah juga tidak hadir. Kalau Pak Wali hadir, menjadi legitimasi bahwa itu sah. Sehingga kami tidak hadir. Karena saya menganggap bahwa itu melanggar aturan. Karena tadi tidak ada 3 ketentuan tadi. Proses lain penjaringan, saya itu kan urutan lagi. Yang utama adalah 14 hari harus, dan paling tidak gini loh ya. Dana hibah itu mestinya sudah dilaporkan kepada yang memberi hibah di ketentuan paling lambat tanggal 10 Januari itu kalau masa kepengurusan berlangsung. Tapi kalau pergantian sebelum musyawarah clear, ya, tidak ada persoalan. Sehingga ada waktu untuk memperbaiki laporan. Ada laporan kurang, cabur mana, kwitansinya kurang, diberikan kelonggaran sehingga pada waktu musyawarah ini sudah tidak ada kendala. Karena urusan di kami urusan gini Pak, ya. Mestinya kan urusan dengan cabur melapor ke KONI. KONI setelah itu melaporkan ke pemerintah kota yang memberi hibah. Ya, sekali lagi itu kepentingannya. Mungkin bisa jawab tadi Pak, ini kok masih ada tarik ulur, katanya Pak Wali ini loh, ya, biar clear. Ya. Jadi saya anggap 29 pun tidak sah. Dilaksanakan tanggal 20, siapapun yang jadi hibah tidak akan kami cairkan. Kenapa? Saya sudah konsultasi BPK, saya sudah konsultasi pada Korsuga KPK. Kalau tidak apa-apa, kalau nanti jenengan bisa berurusan dengan KPK sendiri atau BPK, itu bukan urusan saya, monggo. Nah, ini bukan model-model loh. Ini serius, bukan model-model. Jadi sampaikan pada para cabur yang hadir maupun yang tidak hadir, disampaikan bahwa ini loh, Pak Wali tidak punya kepentingan apa-apa, tapi ingin meluruskan supaya kita ini lurus saya kadang kejeglok Pak. Ini ketok menganga, ini kita lubangnya kelihatan, lubangnya kelihatan. Orang lain mempermasalahkan, saya gak seneng kalau Pak Wali ngekei tanda hibah, kenapa ini cacat? Ya, siapapun yang jadi, sekarang mungkin calonnya 2, ya, Pak Edi sama Pak Joni. Pak Joni jadi pun tidak akan dijaga. Kalau dilaksanakan tanggal 17 kemarin atau tanggal 29. Ceritanya demikian. Caranya apa? Mulai dulu. Nah, kalau waktunya habis, diambil alih oleh provinsi. Ada telepon, menunjuk berapa orang, diambil alih provinsi. Dimulai tahapan mulai awal. Tugasnya yang namanya PLT, ya, itu tugasnya adalah sampai terbentuknya kepengurusan baru. Kalau tidak itu kita bekukan, dan tidak akan saya mencairkan dana hibah. Kenapa? Itu aturannya, ya, itu aturannya. Yang jadi korban siapa? Ya, jadi saya sampaikan. Ini ada media nggak apa-apa disampaikan. Memang itu saya dalam kapasitas, ya, meluruskan ini semua. Saya dengar-dengar di sana kan, wali kota itu ini negara hukum, bukan negara keruyuk-meruyuk. Ya, ini negara hukum. Ya, itu sekali lagi saya sampaikan, saya dengan Pak
ketua dewan ini yang mesti diendeng-endeng Pak Eksekutif Legislatif Undang-Undang 23 ini yang di Pak Made nggak punya kepentingan apa-apa, saya juga nggak punya kepentingan apa-apa, ya. Ini semuanya kan teman-teman saya sendiri. Izin ya saya sampaikan, anak saya itu diminta jadi ketua ini, istri saya kan sebelumnya dicalonkan Pak ketua KONI. Enggak, saya tidak punya kepentingan. Yang penting rakyat kita sejahtera, berprestasi, itu sudah cukup bagi Sudiarsi. Ya. Tidak punya kepentingan apa-apa. Jangan sampai tolong saudara-saudara kita gegeran gara-gara apa sih urusan KONI, urusan apa namanya gitu ya. Ya, ini yang harus dijaga kondisivitas Kota Malang. Lihat kemarin mau ya. Enggak Pak Ketua, aku ngomong apa dengan itu ngomong. Ya, jadi itu nanti udah jelas ya. Saya sampaikan pada para cabur, Pak Wali Kota itu dalam rangka untuk menyelamatkan semua. Ini wis dikelui bolak-balik dipanggil kejaksaan, ojo sampai itu terjadi lagi. Ya. Dan urusannya belum selesai, kan belum disidangkan kan? Urusannya belum selesai. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak Edi juga saudara saya, sama sekali saya tidak punya urusan ini pribadi. Saya web dengan Pak Edi, Pak Joni juga saudara saya. Tapi ya, ayo dibangun kerangka pikir kita semua bahwa negara kita adalah negara hukum, semuanya sudah diatur ini loh caranya. Lek nurut aturan, insya Allah bahasanya insya Allah Pak. Insya Allah selamat. Insya Allah Pak. Ibarat sepeda motor Pak ya, wis hati-hati sebelum di puasa. Dilalai kok ono motor nyeruduk. Ya, dulu mesti selamat kok. Tapi kita berusaha untuk jadi sekian kok gak apa-apa wis. Penting lah boleh selamat lah, selamat itu jadi wong nekat. Saya tidak mau jadi orang yang nekat. Ya. Sepakat ini semuanya saya kira saya tidak janjian Pak Parno pernah saya telepon enggak ya. Pak Bayati yang saya tanggung jawab loh. Ya ono kok tanggung jawab ini enggak. Karena kalau ada surat masuk, bahasa saya ada ini Pak, telaah. Masuk pada asisten mana? Asisten 1 telaah. Telaahnya tulisnya pada siapa? Orang. Berdasarkan aturan gini-gini, maka Pak saya tanda tangan itu kalau setelah ada dari asisten, setelah ada parafnya dari sekda, baru saya tanda tangan, saya baca. Nunggu-nunggu kadang-kadang keliru Pak. Apalagi tadi sampaikan Pak Bayaki, akhir masa jabatan, ya, ono ai, ya. Yang kedua, hibah saat ini lagi menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Karena BPK kemarin Januari saya turun ke dana hibah KONI. Ya. Jadi Januari itu mau turun ke hibah ke KONI. Sekitar ini kan Jawa di 2 aja. Penting-penting Pak yang memberi hibah ini yang saya kira gitu ya. Nah, saya mohon saya sampaikan kepada Pak Sekda, nanti giliran gaungnya ini Pak Ketua dulu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf manakala ada salah dan hilaf. Nanti kalau ada nanti diskusi nggak aku ya. Ini kan anak buah anak saya. Dan nanti kita segera untuk kajiannya kan bagian hukum. Ya. Orang kalau perda itu tusinya ini deh. Ya, orang nanti masukkan ke bagian hukum, masuk ya di harmonisasi, setelah itu baru masuk ke Pak Ketua. Oke. Kalau perda, kalau perwalnya mekanisme juga sama dengan sampai ke Surabaya. Jadi, dari saya demikian. Salam satu jiwa. Salam olahraga.